Dari mulai awal pertama jenazah sampai sudah live saya Pak, bahkan sampai ke penguburan. Yosua ini harus diautopsi ulang. Nanti kalau bapak sama mama sampai di Bahar, kita langsung bawa itu si almarhum untuk diautopsi ulang. Rasa pilu kehilangan keponakan tercinta membangkitkan keberanian dua perempuan, Rohani Simanjuntak dan Roslin Simanjuntak, mengungkap kematian tak wajar sang keponakan, Brigadir Yosua Huta Barat. Keberanian sang tante terungkap secara gamblang saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roslin Simanjuntak mengaku ialah yang berinisiatif untuk meminta dilakukannya otopsi kedua bagi sang keponakan setelah melihat foto-foto jenazah yang dikirimkan adik Yosua, Mahareza Rizky. Saya minta memang sama Reza agar fotonya dikirimkan. Dari situ kami melihat kejanggalan yang dibilang baku tembak ya Pak. Dan saya bilang setelah kami jemput tanggal 9 itu saya bilang sama Yuni, Yosua ini harus diautopsi ulang. Nanti kalau bapak sama mama sampai di Bahar, kita langsung bawa itu si almarhum untuk diautopsi ulang. Dan pada saat kami di perjalanan membawa jenazah almarhum, keluarga sudah kami suruh untuk menyediakan sarung tangan Pak, agar kami bisa membuka bajunya. Rupanya itulah tidak dibolehkan oleh Leonardo. Memang pikiran kami, Tuhan memberi hikmat bagi kami ya, bagi keluarga untuk membongkar kasus ini, sehingga kasus ini boleh terbuka sekarang. Demi mendapat perhatian yang lebih luas atas kejanggalan tewasnya Yosua di rumah Verdi Sambo, sang tante Rohani Simanjuntak bahkan sejak awal berinisiatif merekam seluruh peristiwa secara live di akun Facebooknya. Tak hanya itu, Rohani bahkan menghubungi sejumlah media lokal di Jambi untuk meliput kondisi jenazah sang keponakan. Dari mulai awal pertama jenazah sampai sudah live saya Pak, bahkan sampai ke penguburan saya sudah live. Saya berusaha nelpon dari pelopor news. Nah, karena masalah ini kan karena kejanggalan tadi Pak, kami sudah berpikir kalau kami tanpa media mungkin kami nggak kuat melawan ini. Jadi ada pikiran saya Pak ke sana. Nah, saya berusaha kejahatan ini akan dituntaskan gitu kan Pak. Jadi saya berusaha menelpon media itu. Habis itu cuman kurasa dimasukkan developer news itu cuman hanya 2 jam. Langsung ditutup. Tapi sebelumnya sudah saya kirim. Bahkan sudah di-download. Sudah ada yang mendownload kan Pak. Mungkin dari situlah berita ini mungkin sudah mulai tersebar gitu. Terus sekitar jam 2 malam. Pelopor news nelpon saya, Bu Rohani, apabila nanti ada polisi nelpon ibu, bilang begini ya, dari mana kamu dapat berita itu? Kalau dibilang kayak gitu, saya menonton YouTube News, kata pelopor news katanya. Sementara wajah saya yang ada di pelopor news itu, di sana juga saya curiga Pak, sudah curiga. Kok bisa-bisanya Bapak ini ngomong kayak gitu sementara wajah kami yang ada di sana? Masa aku yang menonton berita mereka gitu? Kegigihan kedua tante almarhum Yosua pun akhirnya terwujud dengan dilakukannya otopsi kedua pada 27 Juli, sekaligus Yosua mendapat penghormatan dengan dimakamkan secara kedinasan. Kami atas nama pihak keluarga almarhum dengan ini menyerahkan jenazah almarhum Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat kepada Kesatuan Polres Muaro Jambi guna selanjutnya dilaksanakan upacara pemakaman secara kedinasan. Mana kami beri penghormatan terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kini, tante dan seluruh anggota keluarga Yosua bertarung di ruang sidang menghadapi para terdakwa. Berkali-kali, keluarga Yosua hanya meminta dan memohon
agar para terdakwa jangan hanya mengucap maaf. Lebih dari itu, kejujuran soal kenapa Yosua dibunuh dan siapa saja yang menembak menjadi jawaban yang sangat dinantikan keluarga almarhum. Saya yang inginkan sama Eliezer ya. Kamu telah membunuh anak saya dengan secara sadis ya. 3 tembakan yang kau tancapkan ke tubuh anak saya ya. Jadi mulai dari sekarang kejujuranmu yang kami minta tentang Ibu PC. Sudah bersama saya kedua tante dari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Ia adalah Rohani Simanjuntak dan Roslin Emika Simanjuntak. Mereka adalah bagian dari para perempuan yang membongkar skenario Sambo. Terima kasih Bu Rohani dan Bu Roslin sudah bersama Rosi. Ketika menyaksikan persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri, lalu juga dengan para ajudannya Eliezer dan lain sebagainya, saya sendiri merasa berat buat keluarga untuk bertemu dengan mereka. Ditanya hal-hal yang berulang-ulang terus. Saya ingin tanya, apakah kita punya perasaan yang sama? Atau justru buat keluarga ini suatu momen yang melegakan, Bu Rohani? Kalau saya diperhadapkan kepada Ferdi Sambo dan Putri ya, merasa lega karena keinginan saya mau bicara langsung sama Ferdi Sambo dan Putri. Ada sesuatu yang mau saya bicarakan tapi ya agak terhalang sedikit. Jadi justru sebenarnya itu buat keluarga, untuk Pak Samuel, Ibu Rosti, itu adalah momen di mana Anda semua bisa mengeluarkan unek-uneknya. Iya. Meskipun harus melihat wajah orang-orang yang membunuh anak Anda atau ponakan Anda. Iya, kami merasa puas langsung tatap muka sama PC dan si Sambo. Ya, kelegaan hati itu ada. Apa yang kami rasakan yang diperlakukan si Ferdi Sambo kepada anak kami dan si PC itu istilahnya tuh bisa kami langsung ngomong sama dia tanpa ada perantara gitu, berhadapan muka langsung. Kami siap menantang dia gitu di persidangan. Meminta pertanggungjawaban langsung. Ya, meminta pertanggungjawaban si PC apa yang penyebab dia membunuh anak kami secara sadis begitu. Dan mengorbankan banyak orang demi kekuasaannya dan keinginannya. Bu Roslin, kalau Ibu sendiri perasaannya gimana? Harus melihat wajah-wajah mereka. Sama ya, perasaan kami lega dan puas. Karena memang kami pengen melihat mimik wajah mereka. Bagaimana mereka berhadapan langsung dengan kami. Memang secara rasa was-was itu ada ya. Bagaimana mereka masih mempunyai relasi kekuasaan yang kami lihat. Sedangkan kita masuk ke persidangan aja ada perbedaan antara kita kesaksian dengan si Richard, kesaksian dengan si PC dan si Sambo, ada perbedaan waktu kita masuk ke ruang persidangan. Apa bedanya? Perbedaannya waktu kita masuk di kesaksian si Eliezer ya, tas kita nggak diperiksa gitu ya. Apa yang kita bawa nggak dimasukkan ke apa namanya itu ya, yang ada untuk pendeteksi metal detektor. Iya. Tapi setelah waktu masuk di persidangan si PC dan si Putri, si Sambo itu diperiksa semua dan HP kita tidak boleh kita bawa ke ruangan persidangan. Sebelumnya boleh kita bawa dan setelah si Kuatmaruf dengan si RR itu bisa kita bawa atas kita ke dalam ruang persidangan. Di situ kan masih nampak relasi kekuasaan itu. Sebentar, jadi waktu terdakwanya Ferdi Sambo dan Putri, Anda keluarga nggak boleh bawa tas? Tidak boleh bawa tas, tidak boleh bawa HP. Tetapi ketika terdakwanya Eliezer dan Bisa, Kuat? Bisa. Boleh? Boleh. Jadi itu buat Bu Roslin apa? Masih ada faktor kekuasaannya Ferdi Sambo gitu? Iya. Saya rasa itu masih ada relasi kekuasaan. Kenapa ada perbedaan antara terdakwa yang satu dengan yang satu? Jadi situ kami melihat justru di situ kami saling menguatkan di dalam ruangan yang telah disediakan kejaksaan, kita harus kuat. Jangan pernah takut, tantang dia. Pelototi, belah pentung pelototi itu. Jadi kami merasa terpuaskan, kami boleh melihat wajah langsung Ferdi Sambo dengan si Putri. Oke. Bu Roslin, termasuk ibu yang menjemput Reza, ibu yang selalu mengatakan ada kejanggalan.
pada kematian Yosua. Tolong jelaskan pada saya apa saja yang menurut Ibu puncak-puncak kejanggalan itu. Puncak-puncak kejanggalan itu setelah kami pertama menelepon Reja, dia tidak mau mengangkat. Selama ini kan saya dekat dengan Reja, setiap saya telepon pasti diangkat. Apalagi suasana kayak gitu kan, kenapa tidak dia mau mengangkat? Jadi Reza jarang susah atau merespon saja, itu buat Ibu ada sesuatu. Ada sesuatu. Nah, terus Padahal kakaknya meninggal. kakaknya meninggal, harusnya dia lebih aktif ya untuk mengangkat HP. Apalagi kan yang menelepon ini keluarga, tantenya sendiri. Tapi dari situ saya udah curiga, makanya waktu Reja kayak gitu saya pantau terus. Kamu posisi di mana? Saya sekarang di ruang autopsi, depan autopsi. Kamu masuk dah? Enggak. Terus dalam hatiku kok nggak bisa masuk gitu kan, keluarga. Nah, terus saya bilang lagi, dia bilang Inang udah jangan ini ya, jangan telepon aku. Nah, dari situ saya udah mulai curiga sama kejadian. Kenapa di situ menimbulkan kecurigaan Anda? Karena masa kita nggak boleh teleponan langsung dengan dia? Seharusnya kan bisa. Oke. Terus Reza juga bilang kata takut ya? Iya. Kenapa harus ada kata takut gitu? Iya, kan? kenapa Anda harus langsung dapat insting, kok aneh kakaknya meninggal, kok kenapa dia yang harus ketakutan? Iya, itu. Di situ tadi kami langsung merasakan ada, mungkin tidak tahu juga karena dari kecilnya almarhum ini dekat ke kami, jadi ada ikatan batin ya. Terus saya bilang sama dia lagi, ke WA lagi, oke lah. Nah, tapi nanti tolong kamu foto almarhum. Saya mau lihat wajah dia. Terus itulah dikirimnya, kami lihat ini bukan baku tembak, langsung saya bilang kayak gitu sama Reja. Itu pertama kali ucapan Anda? Iya. Begitu dikirim foto Anda langsung bilang ini bukan baku tembak. Saya lihat kan karena kita melihat kan ada sayatan di sebelah kanan matanya, ada bekas jahitan di hidung, ada di bibir kan. Kalau tembak itu taunya kita ada lobang kan gitu. Saya akan ke sana Bu Roslin. Setelah itu ketika di Jambi, apalagi yang membuat Ibu ini sangat janggal? Ketika jenazah datang ke Jambi. Setelah kami jemput Reja itu yang pertama waktu. Kan Anda di sidang mengatakan, loh kok Anda yang harus jemput, kok Iya. bukan polisi, kan dia bagaimanapun juga ajudan dari Kadif Propam Iya. atau istri Kadif Propam, sebuah pekerjaan yang sangat bergengsi di kepolisian. Tapi Anda yang justru disuruh jemput oleh Reza di bandara, itu juga bikin Anda bertanya-tanya. Iya, Reja WA saya, Inang Uda, dia panggil kami kan biasa Inang Uda, tolong jemput kami ya. Langsung saya curiga, loh kok suruh jemput, abang kan aparat, kamu juga aparat. Ada apa ini? Saya bilang kayak gitu sama Reja kan. Dia jawab, Reja, enggak tahu aku Inang Uda. Saya kasih lagi arahan kepada dia, coba tanya lagi ke komandanmu, apa kayak gitu pengantaran kepada seorang aparat kepolisian. Tak lama Reja bilang, oh oke Nong udah ada. Nah, di situ semakin curiga lagi kan, sampai kami saya jemput. Jadi cara penanganan jenazah pun sudah membuat Anda merasa ada apa ini? Iya. Saya ingin dengar cerita dari Bu Roslin ketika jenazah sudah ada di rumah. Dari Bu Roslin dan tante-tante perempuan ini yang juga kita dengar ada temuan soal luka, tangan yang berdarah. Seperti apa itu peristiwanya Bu? Hari Minggu pagi itu setelah malam itu kan waktu Leonardo datang menyerahkan jenazah tadi itu udah kami ditunjukkan bahwasannya baru satu lubang ya yang ditunjukkan sama Pak Samuel dan kami semua ada di situ. Tetapi pada jam 10 tanggal 10 saya berdoa di samping jenazah dan disitulah ada edaku juga bilang, nah ini kok ada darah di jarinya si almarhum. Darah gitu segar? Ya. Darah segar keluar dari jari sebelah kiri. Terus dia bilang, emangnya panggilan Yosua ini kan Prian, panggilan sayang kami. Kok Prian ini kok jarinya pendek? Langsung saya angkat jarinya itu kan, tangannya itu saya angkat. Kulihat memang pendek satu ya, udah hampir putus tadi itu langsung saya buka. Sarung tangannya, kulihatlah ada tembakan bekas peluru lagi di tangan kirinya itu, ininya hampir putus, ini udah remuk. Dari situ saya lihat kok badannya semakin melemah. Mungkin almarhum ini memang mau ingin berbicara kepada tantenya karena dari kecil dekat dengan aku gitu kan. Jadi mungkin dia mau ngomong tubuh dia itu mau ngomong dengan saya, Inang udah periksa tubuh saya ini. Buka dong baju saya, mungkinlah itulah bahasa tubuh dari almarhum. Memang disitulah saya yakin bahwasanya
biarpun dia sudah mati, tapi roh dia masih hidup. Dan roh dia itu yang berbicara kepada saya melalui tubuh dia. Dia lemahkan semua tubuhnya, yang malam itu sudah kaku, sudah 2 hari meninggal, tapi kok pagi itu dia kok bisa melemah semua tubuhnya. Dan bahkan kakinya yang bengkok bisa kami luruskan lagi, tangannya yang malam itu terbujur kaku kayak gini bisa lagi kami lipat kayak gini. Terus Reja bilang, setelah saya nangis dengan mamanya, Reja bilang kayak gini, dibisikkan cuma sama aku, dibisikkan dia, Inang udah jangan dipegangin lagi abang. Kenapa nak? Abang itu dosis formalinnya cuma 24 jam. Terus saya marah sama Reja. Kenapa kau nih? Inang udah kan suruh kamu buat formalin 5 hari. Untuk dosis 5 hari. Kenapa kok 24 jam? Reja bilang itu kata dokternya. 24 jam cukup dosis formalinnya gitu. Disitulah inisiatif saya lagi telepon medis. Minta ditambahin formalin karena almarhum ini kan akan dikebumikan hari Senin. Otomatis kalau nggak ditambah formalin kan bau busuk. Nanti yang melayat dia kan pasti menjauh kan. Jangan sampai anak saya nggak dilihat orang, itu prinsip saya. Dari situlah orang medis datang, kami buka bajunya, disitulah kami lihat lagi. Semakin banyak luka. Semakin banyak lagi kejanggalan tadi lagi, semakin banyak lagi lubang yang kami temukan. Yang ada memar di sebelah kiri kanan perutnya, ada luka tembakan lagi di dekat ketiaknya ini ya, ada di lehernya lagi. Dari situ kami lihat lagi sayatan ini bekas jahitan ya. Waktu itu kan bajunya diginiin di atas gitu biar jangan nampak. Jadi kan sampai agak ke sini. Bajunya pertama kami terima, jadi dasinya itu nggak bisa dibuka sampai saya suruh Reja ambil gunting. Pokoknya ambil gunting ini dasinya ini biar kita lihat semua tubuh abang itu gitu. Jadi andai kan tidak ada formalin kedua, maka keluarga tidak akan lihat ya? Tidak akan. Bahwa keseluruhan tubuhnya ada luka-luka di mana saja. Iya. Menurut Bu Roslin atau Bu Rohani, terserah siapa yang menjawab, kenapa dosis formalin dibikin singkat? Mungkin orang itu biar kasus ini tidak terbuka. Kalau cepat kan otomatis dikubur cepat. Segera dikuburkan. Jadi upaya untuk menambah formalin supaya memperpanjang waktu untuk melayat, itu juga membongkar kejanggalan soal kematian Yosua ini. Iya. Saya mau tanya sedikit, jadi Bu, saya rasa ini sesuatu yang belum pernah Ibu ceritakan, Bu Roslin. Soal tangan sudah kaku, karena jenazah sudah berumur 2 hari, tangan sudah kaku, kaki juga bengkok sebelah kanan. Lalu kemudian Ibu bercerita seperti ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana mungkin ada tangan dari jenazah sudah kaku, masih bisa Ibu lipat seperti layaknya jenazah umat Kristiani? Ya itu tadi, saya bilang rohnya masih hidup ya, kalau tubuhnya udah mati tapi tubuh dia mau pengen berbicara kepada saya. Saya imani itu bahwasanya memang kuasa Tuhan lah. Tuhan itu mau menunjukkan melalui tubuh almarhum itu yang melemah tadi itu sehingga semua terungkap kasus ini. Terungkap, dia mau mempertunjukkan bahwasanya Inang udah tubuhku tolong buka, lihat yang lain. Nah, kayak gitu. Saya berpikir ke situ, dia pengen almarhum ini pengen biar aku membuka bajunya biar tahu semua luka-luka mana yang ada di dalam tubuhnya. Termasuk membuka sarung tangan yang kelihatan ada luka lagi. Ada luka, ada jari tangan yang hampir putus. Jadi kelihatan semua. Kelihatan semuanya. Baik. Pertanyaan dari kuasa hukum Ferdy Sambo memancing emosi orang tua dan keluarga Yosua. Apa saja itu dan apa penyebabnya? Selama Bapak berumah tangga dengan Ibu Rosti atau Ibu mamanya Yosua, memang Bapak tinggalnya di Padang Sidempuan atau bersama-sama Pak? Kok sampai ke sana larinya pertanyaannya Pak? Saya tanya Pak, Bapak jawab saja. Apakah selama berumah tangga dengan Ibu Rosti atau ibunya Yosua, Bapak serumah dengan mamanya Yosua? Ya jelas serumah. Iya Bapak jawab aja. Saya tanya, Bapak jawab, biar yang mulia juga bisa ibu. Bapak jawab saja, Bapak serumah dengan mamanya Yosua atau tidak? Kalau kami tidak serumah, tidak mungkin ada anak.
selama berumah tangga. Iya. Mohon untuk sopan tertib. Kan ada pertanyaan selanjutnya Pak. Bapak nggak usah marah. Saya tanya ini kan supaya kita lucu. Selama berdua, tadi Bapak menjelaskan, berumah tangga. Pernah tidak Bapak tidak satu kota dengan Ibu Rosti? Yang mulia, ya, saya tidak bisa menjawab. Oke. Saya masih bersama dua tante almarhum Yosua. Ia adalah Rohani Simanjuntak dan Roslin Emika Simanjuntak. Bagian dari perempuan yang membongkar skenario Sambo. Bu Roslin lihat nggak tadi? Iya. Ya, di persidangan tapi nggak lihat ya, ini Nggak, di ruang. pasca ya. Ini kelihatan sekali agak emosi karena lebih ke arah marah. Pertanyaan apa ini gitu? Yang dianggap konyol atau lucu kata Pak Samuel. Izinkan saya juga ingin bertanya pada Anda sebagai adik-adik dari Ibu Rosti. Memang pernah tinggal tidak serumah? Tidak. Nggak pernah? Tidak. Selalu bersama? Lalu bersama. Makanya pertanyaan itu pertanyaan konyol kan. Istilahnya kayak dia tuh biar gimana memancing keluarga itu biar emosi gitu kan. Nah, Konyol itu ya pertanyaannya? Konyol pertanyaannya itu. Gak masuk akal. Seorang pengacara kan pertanyaannya bukan kayak gitu. Kan gitu. Cuman orang itu arahannya kemana. Saya memiliki dugaan kenapa urusan rumah tangga orang tua dari almarhum ini ditanya gitu. Karena yang ingin dilihat adalah pola asuh. Karena sudah menjadi cerita lama atau pembelaan lama soal bagaimana almarhum ini broken home dari keluarga yang bercerai atau tidak bersama-sama lagi sehingga tumbuh seperti Joshua yang sekarang. Rasanya deskripsi itu yang akan dipanggil lagi. Kalau kami menilai ya almarhum ini tidak seperti yang diduga mereka. Almarhum ini orangnya baik, jujur, pengertian, apalagi sama perempuan. Jadi kami tidak menyangka dia ada pertanyaan begitu ya. Istilahnya menuduh anak kami berbuat jinah dan berbuat melecehkan atasannya atau yang sudah dianggap sebagai orang tuanya. Ya. Itu pertanyaan, makanya kami bilang tadi pertanyaan konyol. Waktu itu Bu Roslin ikut merasakan gak bahwa ini pasti akan diungkit-ungkit soal keluarga? Padahal itu sebenarnya sesuatu yang sangat tidak relevan. Ya. Ya orang itu kan pengacaranya itu masuknya itu untuk menyudutkan almarhum. Kalau orang tua tidak satu rumah, otomatis kan didikannya tidak baik. Jadi otomatis almarhum ini pasti pergaulannya tidak baik. Nah, tujuan pengacara itu memang ke situ, pengacaranya si Perdi itu. Seharusnya pertanyaan itu ditanyakan ke Perdi Sambo dengan Putri. Sudah berapa lama mereka tidak akur gitu. Ya, pengacara juga akan mengarahkan soal pola asuh tadi. Karena kemudian nanti akan diarahkan bahwa karena orang tuanya tidak serumah, maka kurang perhatian dari orang tua, sehingga ketika ada seorang istri jenderal baik pada ajudan, jadi kemudian almarhum merasa mendapatkan perhatian dari orang tua dan itu bisa membuat reaksi dia berlebihan. Nah itu tadi kan orang itu mau menyudutkan ke arah almarhum, bahwasanya almarhum ini tidak dididik orang tuanya dengan baik. Jangankan orang tuanya, kami tante-tantenya aja mendidik dia dengan baik. Makanya sikap perilaku dia selalu baik. Karena kami religius ya, anak-anak kami dari kecil itu udah kami didik di dalam iman. Karena kalau seorang anak itu kalau sudah kuat imannya, kita lempar pun kemana dia tidak akan berubah. Itu kunci dari kami keluarga. Dan terlebih orang tuanya mendidik dengan baik-baik. Apalagi mamanya paling dekat dan apapun curahan hati almarhum selalu itu mencurahkan isi hatinya kepada Ibunda Rosti dan saya tantenya pribadi. Oke, Bu Rohani dan Ibu Roslin, ada ucapan dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, yaitu yang memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang terjadi, saya sangat menyesal dan saya tidak dapat mengontrol emosi dan lain sebagainya dan seterusnya dan seterusnya.
Tetapi ia juga mengatakan bahwa tak lain apa yang dilakukan adalah karena perbuatan dari almarhum Yosua. Ada permintaan maaf dari Verdi Sambo dan Putri. Apakah itu cukup meringankan hati Anda, Bu Rohani? Kalau kami tidak sama sekali. Dia minta maaf itu berarti dia sudah melakukan kejahatan. Kenapa dia minta maaf kepada keluarga? Ada apa? Berarti kan di sana dia sudah berbuat kejahatan itu kepada almarhum. Kalau tidak dia berbuat kejahatan tak akan dia minta maaf. Nah, terus kalau masalah maaf dia tuh kepada keluarga kami itu tidak untuk meringankan beban kami. Karena selama ini tidak pernah dia minta maaf kepada keluarga. Sudah hampir 5 bulan kasus ini tak pernah dia minta maaf. Sama sekali tidak Sama ada, sekali. bahkan untuk mengabarkan bahwa Ya, Yosua meninggal. iya. Permintaan maaf dari Putri? Kalau permintaan maaf dari Putri itu untuk mengiring opini publik aja itu. Kalau kami pribadi melihat dia ya biar gimana biar publik simpati dengan dia. Namun dari ketulusan hatinya tidak ada. Dari Bagaimana Anda bisa melihat tidak ada ekspresi ketulusan itu? dari mimik tubuhnya, dari istilahnya dari mata. tanda badan dia, secara gerak tubuh dia, dari situ bisa kami menilai. Tidak ada ketulusan Tidak menurut ada Anda? ketulusan. Dia merasa tidak bersalah dan bahkan dia tetap kukuh mempersalahkan si almarhum. Kalau padahal sebenarnya Bu Putri itu disebut baik ya sama keluarga Simanjuntak. Ya. Baik, sering kasih apa aja? Kalau sama almarhum itu sama adik Reja, itulah yang kemarin dia cerita, dikasih dompet, dikasih uang, sama si almarhum dibelikan baju. Terus waktu almarhum pulang, kalau pulang Natalan dibawain oleh-oleh bentuk kue, dibilang almarhum ini dari ibu. Terus pulangnya lagi ibu minta oleh-oleh ciri khas dari Jambi gitu. Yang disebut selalu ibu, bukan bapak? Ibu sama bapak. Ibu sama bapak. Jadi disitulah keluarga tahu betapa perhatiannya keluarga kepada keluarga Huta Barat dan Simanjuntak atau keluarganya Yosua di Jambi. Selalu mendengar kata-kata yang baik. Iya. Oke. Nah, ada pertanyaan saya misalnya begini. Jadi kalau misalnya Anda pernah membayangkan nggak bahwa dengan kebaikan dari ibu, maka bagaimana Anda menjelaskan bahwa Yosua ini bisa punya ekspresi yang berbeda pada Bu Putri? Kalau saya pribadi ya, kalau ekspresi yang berbeda saya rasa. Atau jadi reaksi yang berbeda pada Bu Putri? Karena ini akan selalu dikejar. Iya, kalau Yosua ini reaksinya kepada Ibu Putri itu bukan hal-hal yang negatif. Tapi Yosua ini menganggap bahwasanya Putri ini dianggapnya pengganti ibunya, karena memang kami dari orang tua, kami sebagai orang tuanya selalu memesankan di mana kamu tinggal cari orang tuamu. Oke. Jadi itulah pengganti ibunya, ibu berarti dan harus bapaknya. ada rasa hormat. Ada rasa hormat kepada orang tua. Itu yang dilakukan almarhum kepada Ibu Putri. Putri Candrawati membantah sejumlah keterangan dari kesaksian keluarga almarhum Yosua. Untuk Ibu Yuni, saya tidak pernah menyampaikan ke Yosua untuk mengadopsi seorang anak dari keluarga besar Yosua. Dan saya tidak pernah menunjuk Yosua sebagai ajudan pribadi saya, tetapi suami saya yang menunjukkan kepada saya untuk menggantikan saudara Riki yang akan pergi ke Magelang untuk menemani sementara anak saya bersekolah di Magelang. Untuk persoalan cuti, saya tidak tahu menahu karena ini urusan dinas. Itu adalah persoalan dari suami saya. Dan selama cuti, saya tidak pernah mengganggu Yosua ataupun ADC lainnya, karena itu sudah menjadi ketentuan yang diberikan oleh suami saya. Masih bersama saya dua tante dari almarhum Yosua, Rohani dan Roslin Simanjuntak. Soal adopsi anak, ini kenapa bisa ada jadi soal di persidangan ya, Bu Roslin? Apa waktu itu Bu Roslin mengkaitkan karena Putri tidak ditahan karena alasan ada anak, lalu kemudian Bu Roslin yang mengatakan apakah itu anak biologis atau adopsi? Apakah ini kaitannya dengan itu? Iya mungkin ya.
kalau saya lihat dia mengangkat itu karena anaknya itu dibilangnya anak, saya tanya kemarin tuh itu anak adopsi apa tidak, karena dia kan alasan dia waktu itu tidak ditahan karena punya anak bayi. Jadi di situ saya sampaikan, betul nggak itu anak biologisnya anak kandungnya, karena dia ke Magelang itu kan tidak membawa anaknya. Dan bisa. Kenapa bisa? Kenapa ditahan dia tidak bisa kan? Jadi selama ini saya berpikir itu anak itu diasuh oleh babysisternya. Oke, saya ingin konfirmasi. Memang ada pertanyaan atau soal keinginan adopsi anak dari keluarga di Jambi? Ya pernah. Almarhum ini telepon mamanya, Mak, ada nggak keluarga kita ya yang punya anak bayi katanya. Karena bapak ini Pak Sambo sama Bu Putri menginginkan anak bayi untuk mau diadopsi gitu, untuk dibesarkan dan disekolahkan katanya. Terus datang mamanya almarhum cerita-cerita sama kami di rumah gitu kan. Anak siapa ya? Kebetulan ini nih Pak Sambo nih orangnya baik dan Bu Putri. Nanti kan bisa-bisa keluarga kita untuk meningkatkan derajat gitu kan. Kalau bisa anak siapa lah yang ada ya yang bisa Ini ya. sudah jadi pembicaraan keluarga ya? Iya, sudah kami Jadi almarhum telepon Ibu Rosti Iya. bahwa ada keinginan dari Bu Putri untuk adopsi anak kalau bisa dari keluarga Jambi, Iya. tolong cari dari keluarga di Jambi Iya. gitu. Jadi sudah menjadi banyak yang dengar itu. Iya, banyak kami di rumah itu. Jadi kami pikirkan, bisa juga ya, seandainya anak kita punya anak bayi ya, jadi nanti derajat keluarga kita bisa naik gitu kan. Tapi nggak jadi, nggak dapat. Nggak dapat. Tapi dibantah tuh sama Putri, katanya dia nggak pernah minta. Itulah makanya kalau kami menilai ya, mungkin Putri ini sama Pak Sambo ini menilai keluarga kami itu baik kan. Ini orang berpendidikan dan bermoral. Kalau dugaan kami kan ke sana, makanya dia memilih untuk mengadopsi anak dari keluarga pihak kami gitu kan. Tapi ternyata nggak ada. Jadi kami bilanglah sama si almarhum itu nggak ada yang SD bisa nggak ya? Kami bilang, oh nanti saya tanyakan dulu sama bapak sama ibu katanya. Terus mungkin ditanyakan sama si almarhum, oh tidak bisa, kalau sudah besar nggak bisa mah. Oke, clear di situ. Jadi ada pembicaraan soal mau mengadopsi bayi, ada anak kelas 1 SD tapi nggak mau karena maunya bayi. Tapi itu dibantah Bu Roslin oleh Putri, nggak pernah, saya nggak pernah minta Ya itu. mau adopsi anak dari keluarga Jambi. Ya itu tadi, karena almarhum sudah mati, jadi semua bisa dia bantah. Nah, karena nggak ada secara tulisan ya, jadi kami tidak bisa membela. Cuman kan apa yang disampaikan almarhum waktu itu ya kami sampaikan di persidangan. Menarik sih ya, saya sendiri heran karena waktu saksi Susi, asisten rumah tangga dijadikan saksi untuk terdakwa Eliezer, soal hakim itu mengatakan berapa anaknya Ferry Sambo dan Putri. Anak pertama, kedua, ketiga. Yang keempat itu anaknya siapa kata hakim. Saya agak kaget apa hubungannya ya. Kenapa hakim harus menanyakan soal anak keempat, itu anaknya siapa, itu anak kan dilahirkan di mana. Di situ terlihat percakapan bahwa Susi sempat mengaku atau mengatakan itu anak yang dilahirkan oleh Ibu Putri. Tetapi kemudian ketahuan bahwa itu memang adopsi. Ibu Putri mengatakan tidak pernah minta ada keinginan, tidak pernah ada keinginan untuk adopsi anak dari Jambi. Padahal faktanya memang anak itu adopsi. Hanya buat saya apa relevansinya ini dengan perkara ini? Ataukah memang ingin mengkaitkan umur anak itu dengan lamanya Yosua bekerja bersama Bu Putri? Ya bisa jadi mereka mungkin mau mengait-ngaitkan karena kan kemarin dibilang antara perselingkuhan dengan perselingkuhan dengan pelecehan. Bisa saja mungkin jaksa penuntut umum hakim ya mungkin untuk mengaitkan apakah ada perselingkuhan dari antara Bu Putri dengan almarhum. Ke situ arahnya kayaknya. Terus almarhum tidak bisa lagi membela diri. Nah, jadi orang itu kan untuk opini itu jadi dibikinlah kayak gitu. Apapun ceritanya kan si almarhum tidak bisa membela diri karena sudah mati gitu kan. Ya, saya masih sangat bertanya-tanya apa relevansi anak adopsi berusia 1,5 tahun atau 1 tahun 8 bulan ini sampai harus digali dari
kesaksian seorang asisten rumah tangga. Anda tapi terganggu nggak sebagai keluarga ketika ini juga menjadi apa? Desas-desus. Jangan-jangan, maaf ya, jangan-jangan ini adalah, Anda tahu maksud saya, anak dari Almarhum Yosua dan Kuat. oh bukan, anak dari almarhum dan Bu Putri. ya. Oh. Ya kalau bagi kami tidak mengganggu karena kami tahu anak kami itu gimana kepribadiannya dan bagaimana dia menghormati seorang ibu yang sudah dianggap seorang ibu. Itu apa kami prinsip dari kami ya. Jadi opini-opini dari luar itu tidak mengganggu kami. Dan datanya sebenarnya itu juga ditanyakan hakim dan terjawab bahwa itu anak adopsi. Sehingga itu menggagalkan atau menutup semua imajinasi liar tentang bayi siapakah itu. Apakah ini hasil dari mereka berdua. Dengan pertanyaan hakim itu sesungguhnya menutup seluruh keliaran spekulasi itu. Kami masih akan bertanya soal apa lagi yang belum ditumpahkan perasaan dari keluarga almarhum Yosua di pengadilan. Jadi mulai dari sekarang kejujuranmu yang kami minta tentang Ibu PC, tentang Pak Sambo, apa yang dilakukan, itu yang kami harapkan darimu pada saat ini. Jujur kamu, biar kami lega. Pak, tolong mohon Pak kami kan selama ini nggak pernah kenal sama Bu Putri sama Pak Sambo, tolonglah maskernya dibuka, mana tahu bukan Bu Putri itu, karena selama ini di media katanya bukan Bu Putri gitu loh Pak, tolonglah dibuka maskernya dong. Saudara saksi. Sekali aja, cuman itu aja permintaan kami, buka maskernya saksi. dulu, karena selama ini nggak kami kenal. Anda marah sekali ya waktu itu, gemes banget. Kepengen saya bicara langsung sama PC apa reaksinya gitu kan. Soalnya Anda tahu nggak kenapa dilarang? Karena itu sudah jadi permintaan Pak Samuel. Ya. Tapi Anda memang nggak ada di sidang kan? Nggak ada di ruang Kami sidang. nggak tahu itu. Kami kan sidang kami itu terbagi. Pertamanya Pak Samuel dulu sama. Intinya kalian nggak ada di situ lah pokoknya. Nggak ada di situ. Kenapa Anda harus maju untuk membuka masker? Minta hakim membuka masker? Iya. Saya sudah berusaha sampai bahkan mic itu saya minta dari, kan sudah ditutup semua acara katanya kan, sudah Bu, sudah selesai persidangan katanya kan. Aku kan belum merasa puas karena selama ini kan banyak juga dari media katanya kan, jangan-jangan itu bukan siapa, istilahnya pemeran pengganti gitu kan. Orang banyak bilang sama saya itu mungkin pemeran pengganti. Aku juga sudah bilang sama orang-orang, nggak mungkin orang mau mempertaruhkan nyawanya di sana. Sudah saya bilang kayak gitu sama banyak orang. Tapi banyak juga orang nggak percaya gitu kan. Jadi saya berusaha untuk langsung memastikan bahwasanya Anda PC. termasuk puas ya bisa ngomong langsung sama Eliezer. Sehingga dia juga mengatakan ini saya akan membela terakhir kalinya untuk almarhum Yosua. Di situ Anda merasa lega? Merasa lega. Ya mudah-mudahan lah Eliezer ini kan karena persidangan ini masih berlanjut panjang. Tapi kemudian itu kesempatan terakhir tampaknya untuk bisa bicara pada terdakwa. Anda tidak diberikan kesempatan untuk bicara pada Sambo dan Putri. Iya, kami jauh-jauh dari Jambi kan untuk mengejar Putri sama Sambo itu awalnya ya. Kepengen langsung bertatap muka dan berbicara dan memberikan gimana sakitnya hati seorang ibu itu kan yang diperlakukan si Sambo sama anak kami. Tapi ternyata kami dibatasi. Jadi di sana itu memang betul-betul kekuasaan itu masih ada sama Ferdy Sambo itu. Saya kepengen bicara sama Putri langsung. Apa sih penyebabnya? Makanya sampai anak kami terbunuh di rumahmu gitu kan. Apa sih? Motif apa sih yang dilakukan anak kami ini sampai tega membunuh anak kami itu. Kalau Anda diberikan kesempatan bicara seperti Anda bicara pada Eliezer, bicara kepada Putri, apa yang ingin Anda sampaikan? Kalau saya pertamanya bilang sama PC biar dia bertobat karena Tuhan pasti tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan itu pasti adil ya. Tuhan tidak pernah tidur. Jadi kami juga tuntunan Tuhan kepada keluarga kami bahwasanya ini semua bisa terungkap. Nah, jadi kami menginginkan perkara yang besar ini agar tuntas gitu ya. Ibu PC itu seharusnya jujur ya. Karena nanti mungkin juga kita ini akan kematian juga jadinya. Jadi hanya itu aja, supaya jujur,
supaya bertobat. itu saja. Nah, terus terang dia apa motifnya sebenarnya itu. Apa motif sebenarnya sampai tega membunuh anak kami. Kalau cuma karena pelecehan kan? Kalau cuma karena tidak mungkin sampai membunuh. Nah, segitu banyak korban-korban yang dikorbankan si PC sama si Sambo. Bahkan nggak dipikirkan kehidupan anak-anaknya yang sudah dikorbankan itu. Anak-anak dari perwira-perwira polisi lainnya yang terancam dipecat. Iya. Dan sekarang turun jabatan, bagaimana rasa anak-anak keluarga mereka? Anda juga sebenarnya pengen ngomong ya? Saya sebenarnya mau ngomong sama Ferdy Sambo dengan Putri, tapi Pak Hakim bilang sudah ya Bu, karena memang saya minta izin waktu itu kan, izin Pak Hakim, saya mau berbicara dengan. Apa yang ingin Anda sampaikan sebenarnya? Saya yang belum bisa Anda sampaikan? Saya mau berbicara kian sama Ferdy Sambo, dia seorang penegak hukum harus berjiwa patriot. Kalau jiwa patriot itu kan harus mengakui apa yang dia perbuat. Dan saya akan mengatakan juga karena skenarionya institusi kepolisian jadi tercoreng dan karena kelakuan dia, karena relasi kekuasaan dia banyak kepolisian, banyak orang-orang yang hancur masa depannya termasuk Eliezer, Ricky dan yang lainnya dan malah lagi yang lebih hebatnya lagi ya, bintang-bintang sudah berjatuhan gara-gara perilaku Sambo. Pak Samuel, Ibu Rosti itu masih bilang Pak Sambo, Bu Putri. Anda berdua Sambo, PC, nggak pakai Pak. Ya, di sini dongkol. Saya sendiri bukan dongkol ya. Saya sendiri kan sekarang jabatannya dia nggak ada lagi ya. Iya, dan rasa hormat kita itu tidak ada lagi sama dia karena apa? Perbuatannya. Karena perbuatan dia itu dia bukan, saya rasa dia bukan manusia lagi ya. Dia terlalu biadab. Seharusnya dia seorang penegak hukum. Kalau memang ada kesalahan anak kami, ditelusuri dulu, diberikan surat peringatan, dipenjara, kalau tidak dipecat, kami siap terima. Itu jauh lebih. Iya, jauh lebih baik kan seorang dia selaku dia polisinya polisi. Jangankan polisinya polisi, sedangkan seorang polisi aja tahu aturannya apa. Kalau seseorang sedangkan terorisme aja tidak langsung dibunuh. Oke, terakhir ke Ibu, Anda itu bisa saya juluki sebagai Ratu Live Facebook. Kalau nggak karena Anda live terus menerus, mungkin orang juga tidak tahu peristiwa ini. Pernah nggak merasa diancam stop live Facebookmu? Atau juga mungkin ada pertimbangan jangan terlalu membuka kasus ini karena bagaimanapun ada Reza yang masih bekerja sebagai anggota polisi. Iya, awal mulanya itu kan saya live gitu. Dari mabes-mabes itu tunjuk-tunjuk tangan sama saya sampai nunjuk-nunjuk, jangan di live, jangan diambil video ini segala macam gitu kan. Jangan, bahkan HP kami mau dirampas kan. Terus, tapi saya berusaha. Apapun ceritanya kamu bilang, saya tak akan takut. Demi untuk menegakkan keadilan saya tak pernah takut, apapun ceritanya. Saya berusaha, habis live ditutup, saya tutupkan HP saya, ku ambil video karena kebetulan HP saya punya itu tutup, jadi bisa saya tutup dengan cara gini-gini untuk mengambil video mereka, biarpun cuman kakinya, entah cuman rambutnya aja, entah tangannya aja, saya berusaha ngambil. Gak takut tuh ya? Tak pernah takut untuk menegakkan keadilan. Bagaimana dengan pemikiran jangan terlalu ini, karena yang kita hadapi adalah polisi, meskipun itu adalah oknum. Iya. Dan ada Reza di situ. Bagaimana dengan masa depan Reza? Pertama tuh ayahnya kan ngomong kayak gini. Mungkin abang ini, ayahnya almarhum, sudah diintimidasi sama Pak Leonardo. Membicarakan mungkin nih, dibilang anakmu ini sudah bikin aib dan melecehkan Bu Putri gitu kan. Jadi mungkin abang ini langsung down gitu kan. Jadi apa benar, apa tidak kan, dia belum tahu kasus ini sebenarnya gimana gitu kan. Jadi katanya sama saya, Dek sudahlah Dek, gak usahlah diungkit-ungkit lagi, kita harus memikirkan masa depannya si Reza. Karena dia kan masih bertugas di kepolisian katanya. Lagian juga yang kita lawan ini adalah jenderal katanya. Jadi saya tetap berusaha, saya tak mau bang, apapun memang ku bilang sama dia, bang kita nih harus punya pengacara
untuk mengusut kasus ini. Saya bilang kan, datang abang bilang, gimana bang, gimana dek, aku nih kayak mana udah tahu kalian kayak mana kehidupan kami nggak punya apa-apa katanya kan. Terus saya bilang, kalau bagi aku bang, aku langsung emosi sama bang itu, kalau bagi aku tak peduli saya, apa yang ada sama saya harus jual untuk demi mengungkap kasus ini. Ku bilang, saya tidak mau kasus ini tertutup. Ku bilang, ditutup, ditanam rapat-rapat. Ku bilang kan, saya tidak mau. Kalaupun Reja tidak kerja, lebih baik dia tukang cangkul dan tukang dodo sawit, ku bilang. Jadi harus kita ini, ku bilang kan kita usut kasus ini. Saya Tidak apa-apa jadi jauh, jadi lebih miskin. Asal jangan harga diri kita diinjak-injak. Nah itu prinsip saya. Supaya jangan ada yang ditutup. Iya. Ibu-ibu, Ibu Rohani, Ibu Roslin, terima kasih untuk semua perempuan yang terus waktu itu berada di depan untuk mengungkap kasus ini. Terima kasih sekali lagi, selamat jalan kembali ke Jambi. Terima kasih. Terima kasih Anda bersama saya, Rusiana Silalahi di program Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.